warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Kardiantoni dari Prodi Ekonomi Syariah STI Bina Buddha Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berdiri sendiri yang memiliki tugas yaitu untuk menyelidiki, memeriksa, dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. OJK dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dan untuk lebih mengenal lagi, baik visi dan misi maupun struktur organisasi dari Otoritas Jasa Keuangan, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu visi dan misi OJK. Yang pertama itu visi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua yaitu misi OJK, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan OJK itu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tata kelola Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu governance proses. Proses implementasi tata kelola dengan mengacu pada kepedoman kebijakan dan aturan-aturan yang ada. Ada government visi plus, ada yang struktur, dan ada outcome. Prinsip 5G. Struktur tata kelola. Yang pertama, organ utama tata kelola adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Yang kedua, organ pendukung tata kelola adalah Sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan komite lainnya. Ada bagian infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman kode, piagam atau karakter, pengaturan, prosedur atau SOP, dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Ada istilah the three lines of defense. Yang pertama itu the first line of defense. The first line of defense atau pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh satuan kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK. Yang kedua yaitu the second line of defense, pertahanan lapis kedua, dilaksanakan oleh satuan kerja manajemen risiko dan pengendalian kualitas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari governance of process. Dan yang ketiga yaitu the third line of defense atau pertahanan lapis ketiga, dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal beserta auditor
eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada nilai strategis OJK, yaitu yang pertama integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen yang tinggi antar karyawan atau staf. Yang kedua itu profesionalisme, adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang ketiga yaitu inklusif, adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima itu visioner, adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan, yaitu out of the box dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada baiknya juga kita mengetahui bagaimana pembagian tugas yang ada di OJK. Pembagian tugas di OJK. Yang pertama itu bidang keuangan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang pertama itu bidang pengawasan sektor perbankan mempunyai tugas penyelenggaraan sistem penyaluran dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Yang ketiga yaitu bidang pengawasan sektor IKNB, yaitu instansi keuangan non-bank, mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang keempat yaitu bidang edukasi dan perlindungan konsumen, mempunyai tugas pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang edukasi dan perlindungan konsumen mempunyai tugas-tugas pokok yaitu melakukan penyaluran di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan pelayanan konsumen, melaksanakan pemberian hukum perlindungan konsumen, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan ambil yang positifnya, buang yang negatifnya tentunya. Dan adapun kesimpulan ya, sebelum saya tutup, kesimpulan yang bisa diambil dari bahasan tadi yaitu dari pertama visi misi, tujuan, dan struktur tata kelola, the three lines of defense, nilai strategis OJK, bisa saya simpulkan yaitu Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan moneter, dibantu oleh otoritas jasa keuangan OJK yang langsung ke setiap bank dan lembaga keuangan sesuai dengan pembagian kerja untuk memastikan instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia dapat berjalan dengan baik demi terjaganya keseimbangan ekonomi makro. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.